Halo sedulur BTP Sumbaksel, masih di Bincang Asik DWP. Masuk segmen kedua Bu, dengan makin panas makin bergairah ngomongin soal cinta lagi nih Bu. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Siapa nih yang mau nanya kira-kira ibu-ibu? Saya Bu. Oke, lanjut. Perkenalkan Bu, nama saya Elna, saya dari Lampung. Bicara cinta ini emang asik ya Bu ya. Nah, begini ya Bu ya, kan kita karena cinta kita kepada pasangan kita, kan kita bukan hanya mendukung pada saat beliau bertugas ya, kita kan ingin mendampingi terus sampai pada masanya nanti purna tugas gitu kan. Nah, ini bukan curhat pribadi sih ya, tapi minta sharing nih dari Ibu Uci ya. Barangkali bisa membagi pengalamannya atau pengalaman dari orang-orang sekitarnya itu bagaimana sih cara kita sebagai seorang istri ini mendampingi pasangan pada saat beliau memasuki masa purna tugasnya. Nah, jadi kan secara psikologinya atau mungkin ada permasalahan finansial yang tadinya take home pay lebih besar, kemudian pada saat pensiun sudah menurun begitu Bu. Nah, sebagai tanda cinta kita kepada pasangan, mungkin Ibu bisa memberikan sharingnya kepada kita semua. Bu Isna, memang Bapak sudah mau pensiun? Atau sudah pensiun atau sudah? Oh belum, kira-kira berapa lama lagi? Ya hampir lah Bu. Udah menjelang? Oh sama dong, tos. Nah, jadi karena kita belum mengalami ya Bu Isna ya, tapi kita sedang menghadapi atau on the way. Semua orang, semua ibu-ibu di sini juga akan on the way ya ke sana. Kita seharusnya memang menyiapkan bahwa suatu saat suami kita tuh akan purna tugas. Purna tugas itu sebenarnya tidak hanya purna tugas, persiapan itu. Setiap saat kita harus siap. Purna tugas itu tidak hanya tugas dari kantor, tapi juga kita nggak tahu ada hal-hal lain kita nggak ngerti ya. Tapi sebagai istri kita harus siap dalam kondisi apapun. Kesiapan itu sebetulnya sudah bisa dimulai ketika suami kita berkarir, ya kan, berkarir di puncak gitu kan. Karena ingat aja, di belakang lelaki hebat ada apa? Perempuan yang lebih hebat. Lagi-lagi di belakang lelaki hebat ada siapa, ibu-ibu? Perempuan yang mama hebat ya kan. Oh, kita mesti ngaku-ngaku sendiri, ngaku ya, kita sendiri. hebat gitu ya. Perlu loh Bu menepuk diri sendiri. Iya dong, kita supaya harus kita ada, besar hati. Iya, itu kita mesti biar semangat ya kan Betul. Bu Danti ya. Jadi Bu Isna, kita menyiapkan diri sendiri dulu. Karena suami sih udah menghitung kan, mereka udah tahu bahwa mereka di usia sekian akan selesai tugasnya. Nah, kitalah yang harus mempersiapkan diri. Dan kalau misalnya ini ibu-ibu muda ini, nah ibu-ibu muda nih masih jauh, masih panjang. Wah, masih Bu Danti juga masih panjang. Dan sekarang kita sudah meniti belajar dari yang mau pensiun. Oh iya ya, yang pensiun ada yang ya seperti saya misalnya ya. Saya sih enjoy aja gitu kan, nggak ada misalnya mesti gimana gerabak gerubuk, aduh mau pensiun, jualan apa ya gitu ya. Ada itu juga Bu, post power syndrome. Iya, ada post power syndrome. Nggak cuma menimpa suami, tapi para istri dan juga anak-anak. Hati-hati, anak-anak yang sudah bergaul dan sudah macam-macam itu bisa juga mengalami itu. Duh, bapak gue pensiun gitu kan. Yang dulu A I U E O, yang gue dulu antar jemput gitu ya, gimana gitu. Nah, jadi itu harus disiapkan oleh ibu-ibu semua. Kalau yang adik-adik masih muda-muda ini, dari sekarang ibu-ibu tuh harus mulai punya sesuatu pegangan. Menabung nggak cuma uang, tapi menabung itu menabung networking, menabung pendidikan kita sendiri, menabung skill, les ini, les itu, lihat YouTube, masak atau mendandani rumah, menjahit, macem-macem banyak banget Bu. Tapi yang penting itu tadi, networking. Jadi ibu-ibu tuh nanti punya banyak teman, punya relasi, punya apa sih namanya, lingkungan, komunitas, betul, komunitas yang bisa saling mendukung. Jadi memang itu ya Bu Isna. Jadi selain secara psikologis ya kita harus siap, karena ya memang ada umurnya gitu ya. Memang semuanya juga ada limitnya, akan ada akhirnya. Kita tidak selalu berada di atas, kita tidak selalu berada di posisi yang nyaman gitu. Itu aja sebetulnya, kita menyiapkan diri sendiri, dan suami juga harus kita dukung, karena suami itu melihat kita. Kalau misalnya kitanya enjoy, kitanya nggak masalah, pasti suami juga santai aja menghadap pensiun.
pensiun. Tapi kalau suaminya ngelihat istrinya rewel mulu, aduh gimana sih ini bentar lagi. Terus nanti kalau Mas pensiun, kita belanjanya gimana? Bayar listrik gimana? Bayar telepon gimana? Driver Rese gimana? banget gitu ya. Maksudnya tuh rewel aja. Ya suami juga jadi panik dong. Ya nggak? Betul. Sorry ya, aku juga belum ngalamin, Neng. Gayanya tuh kayak udah ngalamin gitu. Tapi insya Allah saya juga berjanji nih. Saya sih akan santai aja deh gitu. Karena ya memang itu siklus perjalanan hidup. Mudah-mudahan saya bisa melalui itu. Saya sekarang ngomong-ngomongin, catat ya. Mudah-mudahan saya bisa menghadapinya seperti itu. Wisna, nanti kita sama-sama. Nanti teman-teman juga ya. Nanti juga kita kalau misalnya pensiun, happy aja. Alhamdulillah kita pensiun dan alhamdulillah kita melewati masa pensiun itu dengan baik, dengan apa sih istilah husnul akhir yang baik ya. Jadi husnul khotimah bukan cuma untuk orang yang meninggal, tapi untuk semua masalah, untuk semua hal, untuk semua fase kehidupan kita diberi akhir yang baik, kesimpulan yang baik. Dan selamat dunia dan akhirat, sehat yang penting juga. Sehat itu penting loh beneran. Ya, itu tadi ya Bu Elna ya, dan Bu Ci ternyata mensyukuri hal-hal kecil, ikhlas dan berdamai dengan diri sendiri adalah resep paling mujarab tuh Bu untuk menghadapi keberakhiran dalam suatu masa. Betul. Aduh, kayaknya saya ngerti banget ya. Tapi nih Bu, sudah menunggu lagi nih pertanyaan berikutnya nih. Kali ini datang dari Ibu Lydia. Ya, ini dia milenial kita Bu, DWP milenial. Silakan Mbak Lydia. Permisi Bu, saya Lydia, staf dari BTP Sumaksel. Ini kayaknya pertanyaannya agak beda sama yang lain karena berhubung saya masih jomblo, belum menikah, ya. Jadi pertanyaannya tidak terkait dengan suami ataupun anak Bu. Ya. Coba kameramen tolong di-share banget dulu karena nggak bisa, siapa tahu nanti ada yang nonton ya. Jadi Bu, menurut Ibu bagaimana cara memilih dan menentukan pasangan atau jodoh kita supaya kita tahu tuh, oh ternyata dia jodoh kita nih. Jadi ya nggak salah pilih gitu Bu. Menurut Ibu gimana nih cara memilih dan menentukannya? Nih? Terima Coba kasih ada Bu. itu nggak ya, bol gitu. Ini Nanti saya akan ramal. Diramal. Tapi Bu Uci, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya juga saya mau tanyakan karena Ibu Uci ini memiliki kalau boleh kita bilang kisah cinta yang sangat kita kita benar-benar pengen gitu punya kisah cinta seperti Ibu Uci dan Pak Zulfikri. Jadi boleh dong Bu di-share gimana sih kok bisa ketemu sama yang pas gitu? Jadi insya Allah saya dan suami saya kita belum tahu ya akhirnya seperti apa karena kita masih diberi umur, karena kita semua ingin jodoh itu sampai ujung, sampai maut memisahkan, kan istilahnya kayak gitu ya. Nah kita sih sebetulnya sederhana aja nih Mbak Lydia. Jodoh itu kan memang rahasia kan, kita juga nggak tahu kapan kita bertemu. Mungkin Mbak Lydia udah cantik, berkarir, serba bisa, kok saya belum ada yang cocok ya gitu. Memang belum waktunya, tapi nggak usah kecil hati karena Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik, ya kan? Selalu yang memang memang diberikan, karena kita harus percaya jodoh itu memang di tangan Allah gitu ya. Kita rahasianya gitu kan. Tapi juga jangan lupa bahwa mentang-mentang kita udah apa sih tadi istilahnya jomblo, jangan jomblo kali ya, istilahnya belum ditunjukkan ya, kita juga jangan akhirnya main tabrak aja ya, jangan ya. Jadi tetap selektif tuh tetap, karena bagaimanapun kan kita harus menemukan seseorang yang memang pertama adalah pasti harusnya mencintai ya. Kalau nggak cinta nggak mungkin ya. Mencintai, saling membutuhkan, saling cocok, nyambung ngobrolnya, apapun itu yang membuat kalian nyaman misalnya, atau kalian memang klik gitu. Karena pasti deh kenapa Mbak Lydia belum ketemu sampai sekarang, karena belum ada yang klik. Nah, itu akan ada kliknya one day. Jadi tenang aja, akan ada waktunya ya. Harus bersabar, ikhlas, serahkan pada Allah. Ya Allah, temukan aku dengan yang klik. Klik, segera klik ya Mbak Lydia ya. Gitu. Nah, jadi beri yang paling baik gitu ya, yang terbaik yang Allah berikan. Nah Bu Ci, kita masih ada waktu, boleh nggak sih dijabarkan lagi kualitas apa sih sebenarnya yang harus kita cari dari sosok pasangan kita nih sebagai wanita? Menurut Bu Ci gimana? Menurut Bu Danti gimana? Waduh.
Nanti kalau saya sih ikut curhat dong. Oh gitu. Kalau saya Oke tuh ya, saya senang yang mana humornya ya? cocok. Oke. Kalau gimana? saya senangnya yang humornya cocok. Oke. Oh, humor yang pertama. Jadi itu macam-macam, bikin klik itu macam-macam. Ada yang humornya, ada yang background keluarganya, ada yang juga hobinya, ada yang kebiasaannya. Bahkan kadang-kadang yang jelek-jeleknya kalau klik tuh ya nggak apa-apa juga ya, karena biasanya di balik yang jelek-jelek ada baik-baiknya gitu. Nggak mungkin semuanya jelek, tapi juga nggak mungkin semuanya baik. Jadi nobody's perfect, itu satu. Ya udahlah gitu. Ya ibu sama suami saya, gimana sih? Ibu sama suamiku gitu ya. Saya dengan pasangan saya itu alhamdulillah sudah hampir 30 tahun ya, 30 tahun berumah tangga. Tepuk tangannya dong ibu-ibu. 30 tahun. Masa pacarannya 5 tahun lebih. Jadi kita sudah kenal tuh sekitar 35 tahun, hampir ya 35 tahun, hampir 40 tahun lah ya. Dan itu kan sudah kayak temen aja gitu loh, kayak temen diskusi, yang marahan masih marahan, dan nggak ada jaim-jaimnya, nggak ada ya gimana sih, maaf banget. Mungkin saya beruntung ya mendapatkan suami seperti suami saya, karena dia bukan tipe yang harus diurusin gitu loh. Jadi saya pun bisa berkarir tidak harus berkarir yang di kantor. Dulu saya juga bekerja di kantor sama-sama, tapi ketika anak-anak sudah mulai dulu saya menyerahkan anak-anak pada asisten kan. Kemudian saya berkarir lalu berhenti bekerja sendiri, jadinya bekerja sendiri. Jadi waktu lebih bebas, mengerjakan apapun lebih bebas. Kebetulan karena saya di bidang desain, di bidang seni, jadi saya memang seperti ya seniman gimana sih? Nggak ada ini ya, go with flowing ya, ininya flowing aja, mengalir aja. Kemudian dengan suami juga hubungannya ya santai aja gitu, nggak ada yang harus nyiapin apa. Emang sih nggak bagus juga ya, jadi ditiru ya, jangan misalnya ngurusin koper suami mau pergi, nggak. Kadang-kadang saya mau nggak bisa ngurusin ngelipetin baju suami di koper tuh nggak bisa, pinteran beliau gitu loh. Terus udah gitu bikin kopi, jagoan dia gimana dong? Kalau saya bikinin, ya ini kopinya tadi berapa gitu kan? Nah ya udah deh bikin sendiri, dan semua nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi yang penting nggak harus yang. Dan mertua-mertua kami pun juga, ibu saya, mertua saya juga alhamdulillah mereka semuanya nggak masalah. Saya nggak ngurusin suami nggak masalah, ibu mertua saya juga enjoy aja gitu, nggak apa-apa. Jadi seperti itu kira-kira Bu Danti, artinya kecocokan itu nggak cuma cinta dan lain sebagainya, tapi juga hal-hal yang lain ya. Aduh, luar biasa sekali, tepuk tangannya dong ibu-ibu. Jadi ternyata sedulur BTP menemukan cinta itu tergantung dan masing-masing dengan orangnya. Nah, jangan kemana-mana karena kita akan berbicara tentang lebih banyak lagi seputar cinta di segmen ketiga. Tetap di Bincang Asik DWP.